Jadi ada seorang sesepuh desa Padasari yang sudah melihat pasang surut kehidupan di Padasari, Bray. Awal-awalnya ceritanya begini, saya sebagai ketua panitia Sekabumi, ternyata Baginya ini tuh bukan sekedar bencana geologi. Ini adalah sebuah peringatan keras dan dia mengklaim bahwa tanah Padasari itu bergerak bukan hanya karena alam, tapi karena Tuhan sedang menegur langsung ulah warganya. Ajroke wis jero nemen nggih. Wis bongkah. Kita dengar pengakuan belak-belakan sang sesepuh desa tentang dosa kolektif yang dia yakini jadi penyebab utama kemurkaan alam. Jadi siapa yang benar? Sains atau keyakinan yang sudah hidup ratusan tahun? Mari kita cari jawabannya. Oke, beberapa hari yang lalu kita tuh pernah bahas salah satu video tentang tanah gerak yang terjadi di Padasari. Jadi bisa berupa tanah, bisa berupa batuan yang bergerak. Nah, di video kali ini itu ada salah satu bapak-bapak yang mengaku dia itu adalah salah satu sesepuh desa Padasari di lokasi tersebut. Ada cerita lain yang hidup kuat di masyarakat Padasari. Cerita yang tak bisa diukur dengan alat ataupun dianalisis di laboratorium. Cerita ini datang dari bapak-bapak sesepuh desa. Kita sebut saja beliau ini adalah Kang Slamet. Bagi Kang Slamet dan sebagian warga, bencana ini punya makna yang lebih dalam. Ini adalah komunikasi langsung dari Yang Maha Kuasa. Dan Kang Slamet itu bilang, orang sekarang nggak punya rasa adab sopan santun, tapi ternyata pada biadab. Itu yang terjadi di warga sini. Iya. ini adalah sebuah peringatan, sebuah pertanda bahwa Tuhan sedang menegur kita, menegur desa Padasari. Menurut Kang Slamet, tanah Padasari tidak akan bergerak jika warganya tidak bergerak terlebih dahulu. Pertanyaannya, bergerak kemana? Nah, katanya warga Padasari itu bergerak menjauhi nilai-nilai leluhur para leluhurnya, Bray. Dia belak-belakan menyebut ada beberapa ulah warga yang dia yakini jadi pemicunya. Sampai ada orang nitip kata-kata sama saya, Kang, katanya saya disuruh sama orang, disuruh jegal Kakang. Terus jegal apa? Masa bumi katanya disuruh dihilangkan, katanya itu syirik musyrik. Salah satu poin yang bikin dia itu sedih dan kecewa berat adalah matinya sebuah tradisi leluhur. Tradisi yang harusnya jadi lem perekat sosial warga desa Padasari, yaitu sedekah bumi, Bray. Jadi budaya sedekah bumi itu perlahan-lahan nyaris hilang. Buat masyarakat agraris di Nusantara, kalian harus paham, sedekah bumi itu bukan sekedar ajang pesta pora ataupun makan-makan atau ritual klinik kosong. Ini adalah bentuk rasa syukur yang kolektif, Bray. Bareng-bareng berterima kasih ke Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang telah didapat. Sekaligus menjadi tameng doa tolak bala biar desa dijauhkan dari mara bahaya. Nah, di sini letak ironinya, Bray. Kalian bakal kaget kalau tahu siapa yang akhirnya ngebubarin tradisi suci pelindung desa ini. Dan alasan dibalik yang bikin ngelus dada. Beliau sendiri dulu itu menjabat sebagai ketua panitia sedekah bumi. Dan beliau juga terpaksa mencabut nyawa tradisi itu di tahun kurang lebih 2020. Keputusan super berat ini diambil bukan tanpa alasan. Penyebab utamanya rasa kebersamaan warga yang udah mati total. Bayangin, Bray, dari kurang lebih sekitar 13 rukun tetangga atau RT yang ada di wilayah itu, cuma ada 8 RT doang yang mau ngumpulin iuran. Dana yang kekumpul ini bener-bener miris, jauh banget dari kata cukup buat bikin acara doa bersama untuk satu desa. Nah, yang bikin makin gregetan nih, Padasari itu aslinya bukan desa yang miskin, Bray. Banyak warganya yang ekonominya mapan, punya rumah mentereng, tapi ternyata dompet tebal seperti itu nggak bikin hati mereka ikutan lebar. Kedermawanan mereka itu bener-bener nol besar. Si bapak ini sampai nostalgia nih beberapa waktu di masa-masa dimana beliau itu harus nombok pakai harta pribadinya demi nutupin kurangnya sebuah dana acara. Beliau itu sampai ngorbanin 2 ekor kambingnya sendiri. Mungkin bagi beberapa kalangan 2 ekor kambing itu nggak seberapa, tapi bagi bapak ini 2 ekor kambing itu banyak, Bray. Satu disembeli buat lauk pauk. Setelah itu satunya lagi kambing tangguhan, alias itu masih muda, Bray. Terpaksa juga ikut kejual buat nutup utang panitia.
Emang waktu itu ya sempet dapat suntikan dana kurang lebih sekitar Rp500.000 dari lurah setempat yang baru naik jabatan. Tapi antusiasme dan keikhlasan warga secara kolektif itu udah bener-bener hilang. Warga jadi super pelit, hitung-hitungan banget buat ngisihin recehan demi keselamatan kampungnya sendiri. Tapi ternyata orang sekarang cuman nggak mikirin para leluhur. Tutur dari bapak ini, Bray. Sampai di sini mungkin kalian mikir, ah masa sih alam semesta itu ngamuk cuma gara-gara urusan duit iuran kurang? Nah tunggu dulu, Bray. Akar masalahnya jauh lebih dalam dan jauh lebih kurang ajar dari sekedar nominal uang, Bray. Si bapak ini itu nekenin banget kalau ini soal krisis adab. Jadi masyarakat pada sari modern itu dinilai udah terlalu mabuk sama urusan dunia, berlomba-lomba numpuk kekayaan sampai lupa nilai spiritual dan rasa hormat ke orang tua. Kalian tahu kan, di agama maupun budaya Jawa menghormati orang tua itu harga mati, Bray. Fundamental banget. Tapi si bapak ini nge-spill sebuah kejadian nyata yang bener-bener nyayat hati para tetua desa. Suatu hari pengurus RT itu keliling narik iuran sedekah yang nominalnya sebenarnya receh banget, Bray. Cuma ditarget kurang lebih sekitar 15.000 per keluarga. Tapi apa responnya? Ada yang ngasih sekitar 5.000, 10.000, bahkan cuma 2.000 perak. Dan kalian tahu apa yang bikin miris banget? Bukan soal nominalnya yang kecil, tapi cara mereka ngasihin uangnya, Bray. Ada warga yang ngasih uang iuran itu dengan cara dilempar gitu. Nih Pak, kayak gitu ke muka pengurusnya, Bray. Menurut gue sih itu arogan banget ya. Gimana orang tua tidak sakit hati? Dikasih makan kok ternyata begini cara memperlakukannya. Nah, kekecewaan ini itu dalam banget, Bray. Manusia di desa itu udah dikasih peringatan berkali-kali, tapi tetap aja bebal. Akhirnya karma yang bermain, Bray. Bencana datang buat nyapu bersih kesombongan manusia yang nggak punya adab itu. Dan ternyata, Bray, tangisan akibat sikap songong ini itu nggak cuma datang dari orang-orang tua yang masih hidup. Ada eksistensi lain yang ikutan murka dan sedih ngelihat kelakuan warganya atau warga pada sari. Pertanyaannya, ya siapa nih mereka? Dalam budaya Jawa, sebuah desa itu nggak berdiri sendiri. Selalu ada yang namanya leluhur. Desa yang diyakini secara spiritual terus ngejaga tempat itu. Nah, si bapak ini itu bilang dengan jelas bahwa para leluhur itu sekarang itu sedang menangis melihat perilaku buruk generasi sekarang yang bikin pendahulu mereka kecewa berat. Sampai dengan daya ingat yang masih ada nih ya, bapak ini tuh nyebutin detail tempat-tempat ulama dan para leluhurnya. Nah, mereka ini bukan mitos, Bray. Mereka adalah ulama yang dulu menanam kebaikan, doa, dan kekecewaan para leluhur yang melihat kebiadaban moral generasi penerusnya. Dan ini akhirnya dikabulkan sama Tuhan. Bumi udah nggak sudi lagi nopang kesombongan warganya. Makanya tanahnya ini digeser. Di titik ini mungkin kalian mikir, kok bisa warga desa tiba-tiba anti banget sama tradisi leluhurnya sendiri. Nah, ini dia plot twistnya. Ada pihak yang diam-diam nyebar racun di pikiran warga. Ternyata matinya partisipasi warga ini nggak murni cuma karena pelit. Ada konflik ideologi, Bray. Menjelang kepanitiaan ini dibubarin, bapak ini tuh dapat pesan dari pihak tertentu yang nyuruh beliau ngehentiin sedekah buminya. Nah, alasannya acara itu dituduh sebagai perbuatan syirik alias musyrik. Nah, setelah itu katanya si bapak, tuduhan ini itu bener-bener bikin sakit hati para tetua desa. Dengan logika yang simpel, bapak ini tuh ngebantah keras. Di mana letak syiriknya? Pas sedekah bumi, warga emang nyembelih kambing dan bawa makanan ke perempatan jalan ataupun ke pendopo. Tapi mereka tuh nggak nyembah batu atau sujud ke pohon gede. Mereka duduk bareng, ngaji ayat suci Al-Quran, baca zikir, tahlil, dan acara yang dipimpin langsung sama kiai desa setempat, Bray. Sederhananya itu murni integrasi antara ibadah ke Tuhan. Kurang lebih seperti itu ceritanya, Bray. Setelah itu, bapak ini itu sedih banget ngelihat fenomena bahwa orang pinter yang salah. Orang-orang yang ngerasa punya ilmu modern atau paham agama secara kaku, tapi kepintarannya malah dipakai buat ngerusak harmoni desa dan ngehakimi warisan leluhur. Akibat dari matinya tradisi doa dan hilangnya rasa peduli ini, bencana datang tanpa pandang bulu, Bray. Dan ada satu fakta sejarah yang bakal kalian mikir keras soal siklus alam semesta. Ada prinsip kuat bahwa sedekah itu menolak bencana. Kata si bapak ini, andai aja tradisi kumpul dan sedekah ikhlas ini dipertahanin, desa itu pasti dilindungi.
Tapi karena sedekah ini diberhentikan, jadi rasa empati itu mati. Tradisi pun dianggap seperti hina, Bray. Dan ya udah, selayaknya tameng itu jebol, Bray. Dan yang namanya alam kalau udah marah, dia itu seperti buta huruf, Bray. Gak pandang bulu. Pergeseran tanah ini ngehancurin rumah warga miskin, ngerubuhin rumah gedongan yang milik orang kaya. Musola, masjid, bahkan rumah bapak-bapak ini sendiri itu juga ikutan hancur. Sebelum jadi berita utama, Desa Padasari adalah potret ketenangan terletak di Kecamatan Jatinegara. Daerah Tegal dan desa ini ibarat permata tersembunyi di antara lekuk perbukitan hijau. Udaranya itu sejuk, airnya jernih, dan tanahnya subur. Menjadi salah satu nadi kehidupan bagi warganya yang mayoritas adalah petani. Nah, Padasari adalah desa agraris yang religius, Bray. Jadi kalau sore ataupun menjelang malam itu suara azan dari masjid dan musola itu bersautan, dan kalau pagi itu kokok ayam di pagi hari juga masih terdengar. Majelis-majelis dan beberapa pondok pesantren jadi pusat kegiatan sosial dan spiritual. Warga Padasari itu hidup berdampingan dengan alam. Mereka tahu bukit-bukit yang mengelilingi desa itu bukan cuma pajangan. Bukit itu sumber kehidupan mereka, sekaligus menjadi sumber kewaspadaan mereka. Dari orang tua mereka, cerita tentang tanah itu benar-benar sudah sering kali terdengar. Pertanyaannya, terus kenapa bisa terjadi? Jadi untuk kronologi bencananya, semuanya ini dimulai saat hujan lebat mengguyur wilayah Kabupaten Tegal berhari-hari di awal bulan Februari tahun 2026. Bagi warga Padasari ini tuh hal biasa. Tapi kali ini ada yang berbeda. Tanah itu seakan tidak sanggup lagi menampung air dari langit. Besok paginya retakan-retakan kecil itu mulai muncul di dinding dan jalanan. Awalnya itu hanya selebar rambut, tapi hari demi hari retakan itu makin lebar dan tanah di halaman yang tadinya datar itu mulai ambles. Ini bukan sebuah longsor yang datang secara tiba-tiba, tapi sebuah pergerakan lambat yang disebut para ahli sebagai soil creeping atau rayapan tanah. Nah, tanah itu bergerak nyaris tidak terasa, Bray. Tapi dampaknya luar biasa hingga sampai merusak seluruh desa. Puncak bencana ini itu kurang lebih di tanggal 11 Februari 2006, menjelang tengah malam. Nah, ketakutan keseluruhan warga itu benar-benar memuncak. Hujan yang kembali turun deras itu jadi pemicu akhir. Setelah itu, suara gemuruh dan dentuman keras itu tiba-tiba terdengar, Bray, memecah sebuah keheningan malam. Permasalahannya itu bukan suara petir, tapi suara rumah-rumah yang seakan menyerah dengan alam. Setelah itu, dinding roboh, fondasi patah, lantai keramik terangkat, didorong sebuah kekuatan dari bawah. Dampak dari kehancuran ini itu diketahui saat pagi hari. Nah, pagi harinya skala kehancuran yang sebenarnya baru terlihat di Desa Padasari, khususnya di Dusun Padasari, itu tampak seperti seakan zona perang, Bray. Jalan-jalan di desa terputus total. Rumah-rumah itu miring dan roboh. Beberapa bahkan bergeser puluhan meter. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD itu menunjukkan gambaran yang cukup mengerikan. Laporan menyebutkan antara 464 hingga lebih dari 860 rumah warga terdampak dengan 413 diantaranya rusak berat, Bray. Lebih dari 2.400 jiwa dari 575 keluarga itu kehilangan tempat tinggal. Nah, mereka terpaksa mengungsi di beberapa titik darurat. Bencana ini itu tidak pandang bulu. 7 tempat ibadah dan beberapa fasilitas pendidikan itu ikut jadi korban. Petugas gabungan mulai dari BPBD, TNI, sama Polri dan relawan langsung bergerak dengan cepat. Tapi prosesnya tidak mudah. Akses jalannya itu terputus, Bray. Yang mana ini itu membuat evakuasi dan distribusi bantuan harus dilakukan dengan berjalan kaki. Di tengah kekacauan ini, warga itu masih berusaha menyelamatkan apapun yang tersisa dari puing-puing rumah mereka. Sebuah pemandangan tragis yang menandai babak baru hidup mereka sebagai pengungsi.
Di tengah duka dan kepanikan, para ahli geologi ini mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Temuan mereka itu tegas, tragedi Padasari bukanlah sebuah kutukan, melainkan konsekuensi logis dari kondisi geologi yang sangat rentan. Sebuah dosa geologis yang tersimpan jutaan tahun di bawah tanah desa Padasari ini, Bray. Penyebab utamanya adalah fenomena soil creeping atau rayapan tanah. Sejenis longsor yang bergerak tapi sangat lambat, tapi punya daya hancur yang luar biasa. Jadi berbeda ya antara longsor sama soil creeping ini. Nah, Kepala Dinas di Jawa Tengah itu menjelaskan fenomena ini terjadi saat lapisan tanah sudah benar-benar jenuh dan air itu mulai merayap menuruni lereng. Semakin deras hujan, semakin cepat tanah itu bergerak. Nah, untuk mengerti kenapa Padasari begitu rentan, kita perlu melihat 3 faktor kunci dari para ahli. Yang pertama adalah formasi halang. Jadi formasi halang ini adalah lapisan batuan yang seakan menipu secara geologis. Desa Padasari berdiri di atas formasi batuan yang disebut dengan formasi halang. Formasi ini terdiri dari selang-seling antara batu pasir, setelah itu napal dan beberapa batuan lainnya dengan sisipan lapisan lempung, Bray. Di permukaan mungkin terlihat kokoh, tapi bawahnya itu ada lapisan-lapisan yang licin dan tidak stabil. Setelah itu yang kedua adalah lempung ekspansif. Nah, ini adalah biang keladi yang licin dan ini adalah penjahat utamanya. Lapisan lempung di Padasari itu bukanlah lempung biasa. Dia termasuk jenis lempung ekspansif yang kaya akan mineral di dalamnya, Bray. Bayangkan kalau seandainya ada spons kering, saat kena air dia akan mengembang ya, dan lempung itu bekerja jauh lebih ekstrim. Saat jenuh oleh air hujan, dia akan mengembang menjadi sangat lunak dan kehilangan daya ikatnya. Nah, lapisan ini itu berubah fungsi jadi semacam sabun, Bray, atau seperti pelumas raksasa di bawah tanah. Seluruh tanah dan batuan di atasnya itu termasuk rumah warga seakan berdiri di atas bidang gelincir yang siap bergerak kapanpun. Setelah itu yang ketiga adalah materi longsoran. Purba dan topografi curam, faktor ketiga adalah sejarah geologisnya. Para ahli dari Badan Geologi Kementerian ESDM menyebut material tanah di Padasari sebagian besar adalah endapan longsoran purba dari Bukit Gertukung yang ada di atasnya. Artinya desa ini itu dibangun di atas tumpukan material longsoran dari masa lalu yang secara alami tidak padat dan tidak stabil. Ditambah lagi kontur tanahnya miring dan curam dengan kemiringan lereng bisa mencapai 25 hingga 43 derajat. Jadi coba kita rangkai, ada masa tanah longsoran purba yang tidak stabil, yang duduk di atas lapisan lempeng super licin yang berubah seakan-akan jadi sabun saat kena air. Dan semuanya itu ada di lereng yang miring. Dan datanglah pemicunya, hujan super deras yang turun berhari-hari tanpa henti. Akhirnya air hujan itu meresap dan membebani tanah. Dan yang paling fatal, membuat lapisan lempeng ekspansif di bawahnya itu jenuh. Lapisan itu pun mengembang menjadi lunak dan licin. Akibatnya seluruh lapisan tanah di atasnya beserta rumah, jalan, dan pohon mulai merayap turun pelan-pelan mengikuti gravitasi. Bencana ini sebenarnya seakan seperti bom waktu geologis. Sejarah itu sudah pernah memberikan peringatan sebenarnya. Peristiwa serupa dalam skala kecil itu pernah terjadi di tahun 2006. Bahkan tanah longsor juga merusak ratusan rumah pada tahun 2022. Para ahli geologi sudah lama memetakan wilayah ini sebagai zona merah. Namun peringatan dari alam dan sains itu seakan tenggelam. Hingga akhirnya alam menagih janjinya dengan cara yang paling mengerikan, yaitu dengan cara bergerak ini, Bray. Setelah itu, bagaimana dengan masa depan warga Padasari yang ada di lokasi tersebut? Apa yang akan terjadi pada lebih dari 2.400 jiwa yang kini hidup dalam ketidakpastian? Kembali ke lokasi semula bukanlah sebuah pilihan. Tanah Padasari sudah dinyatakan tidak aman lagi. Satu-satunya solusi adalah relokasi. Akhirnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal ini bergerak cepat. Beberapa calon untuk hunian sementara atau huntara dan hunian tetap itu diidentifikasi di desa sekitar. Target ambisiusnya itu dicanangkan membangun ratusan unit huntara sebelum Idul Fitri tiba, agar para pengungsi ini bisa merayakan Idul Fitri Ramadan bareng-bareng di tempat yang lebih layak.
Tapi merelokasi satu desa itu benar-benar tidak mudah. Tantangan pertama mencari lahan yang benar-benar aman. Tim geologi bekerja keras memastikan tragedi yang sama tidak akan terulang kembali. Tantangan kedua adalah skalanya, Bray. Dengan hampir 900 rumah terdampak, ini adalah proyek raksasa. Sementara rencana besar itu dirancang. Kehidupan harus terus berjalan di posko pengungsian. Kondisinya itu jauh dari ideal. Setelah itu warga berdesakan memasuki pekan ketiga nih. Masalah kesehatan ini mulai muncul. Petugas medis melaporkan lonjakan kasus ISPA, gatal-gatal, diare, hingga hipertensi akibat stres, Bray. Pemerintah dan relawan berjuang memenuhi kebutuhan dasar, makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Dapur umum akhirnya langsung didirikan. Bahkan mobil perpustakaan pun didatangkan untuk trauma healing anak-anak yang ada di sana. Masa depan Padasari kini sedang ditulis ulang di atas peta relokasi. Sebuah permukiman baru akan lahir dari puing-puing desa yang lama. Tapi pertanyaannya, bisakah sebuah komunitas yang tercerabut dari akarnya ini benar-benar pulih? Relokasi mungkin akan memberikan rumah baru yang aman. Tapi bisakah itu mengembalikan rumah dalam arti yang sesungguhnya? Sebuah tempat dengan ikatan sejarah, kenangan, dan hubungan sosial yang telah terbangun ratusan tahun. Warga Padasari kini berdiri di persimpangan. Di belakang mereka, reruntuhan desa yang mereka cintai, dan di depan mereka janji akan awal yang baru di tanah yang asing. Sebuah perjalanan panjang menuju pemulihan fisik maupun batin baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maharu pamit undur diri.